Nah, sekarang sudah nyata bahwa ternyata orang yang tidak mengakui kebenaran yang dibawa oleh Syuaib itulah orang-orang yang rugi. Termasuk ya, sekarang mungkin orang-orang kafir di zaman ini itu juga bisa menyombongkan diri. Kami termasuk golongan yang benar. Tetapi nanti di akhirat itu semua orang akan faham dan sadar bahwa orang yang tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad adalah orang-orang yang rugi. Sekarang mungkin bisa mengatakan bahwa semua agama sama, semua agama membawa kebenaran, tetapi nanti akan yakin bahwa yang diikuti oleh orang-orang kafir adalah salah. Amal i'adah, adapun pengulangan, yaitu kata-kata alladzina kadzabu Syuaiban, orang yang mendustakan Syuaib. Kok diulang? Ini faya li ta'zimil amri. Tujuannya adalah untuk menunjukkan besarnya perkara, wa tafkhimihi, termasuk pentingnya perkara itu, wa tahwili ma yastahiquna minal jaza ala jahlihim, yang mereka terima karena kebodohan mereka. Dalam Al-Quran itu disebutkan ya, orang bodoh itu sebetulnya bukan yang tidak tahu saja, tetapi orang bodoh itu termasuk orang yang melakukan maksiat itu juga dianggap orang bodoh. Ya, beberapa ayat ada yang menjelaskan itu. Kalau saya berbuat demikian maka saya minal jahilin, termasuk orang yang bodoh. Ada ayat semacam itu ya. Jadi bukan tidak tahu ilmu pengetahuan, tetapi bodoh yang dimaksud itu bisa bodoh dari mendapatkan kebenaran sehingga keliru perbuatannya. Termasuk orang yang maksiat itu juga dianggap sebagai orang yang bodoh. Lidza karrara qawluhu, karrara qawlahu ya. Oleh karena itu karrara Allah mengulang qawlahu, firman-Nya, alladzina kadzabu Syuaiban, yaitu orang-orang yang mendustakan Nabi Syuaib. Jadi yang pertama alladzina kadzabu Syuaiban ka'allam yaghnau fil ardi, orang yang mendustakan Nabi Syuaib seakan-akan tidak pernah hidup di bumi. Alladzina kadzabu, berikutnya alladzina kadzabu Syuaiban humul khasirun, orang yang mendustakan Nabi Syuaib mereka lah orang yang rugi. Berarti orang yang tidak merugi, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kalau yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu ya ada wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini artinya bahwa saling memberi nasihat. Kita tidak cukup beriman dan beramal soleh saja, ya, harus ada dakwahnya maksudnya ya. Kita ini juga ada peran dakwah, saling menasihati. Dakwah tidak harus nyekel mic ya, tidak. Tetapi dengan keluarga mengajak kebaikan, mencegah keburukan, itu adalah dakwah. Termasuk mengajak orang sabar. Makanya ketika ada orang yang ditimpa musibah kita disuruh hadir, itu sebenarnya adalah untuk memberi dorongan kepada mereka tetap sabar. Ternyata saya tidak sendirian, saya didampingi oleh teman-teman ini. Yaitu ketika sakit ada yang menjenguk, ketika ada yang meninggal ternyata ada yang takziah, dan ada memberi motivasi. Makanya kepedulian terhadap sesama itu bagian dari watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Al-haq, yang benar, annal kafirina humul ladzina khasiru khusranan azima,
bahwa orang-orang kafir adalah orang yang rugi, khusronan dengan kerugian azima yang besar, fit dunya di dunia wal akhirah dan akhirat. Dunal mukminin beda dengan orang-orang beriman, li'annal ladzina taba'u Syuaiban karena orang-orang yang mengikuti Nabi Syuaib qad anjahumullah adalah orang yang diselamatkan Allah. Fahumur rabihun merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi yang disiksa itu adalah orang-orang kafir, sementara orang pengikut itu selamat dari tadi siksa. Meskipun ada gempa ada apa, selamat. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala, walamma jaa amruna najjayna Syuaiba walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna. Dan tatkala datang azab kami, amruna itu perintah kami tapi maksudnya azab, maka kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan dia ya, beriman bersama dia dengan rahmat kami, birahmatim minna, mendapatkan rahmat dari Allah. Fa akhadhatil ladzina zalamus sayhah dan orang-orang yang zalim dibinasakan dengan adanya sayhah, yaitu suara yang mengguntur. Ini terjemahan Departemen Agama ya. Fasbahu fi diyarihim jasimin dan jadilah mereka mati bergelimpangan di rumah mereka. Berarti pembahasan tentang siksa kaum Madian atau kaumnya Nabi Syuaib itu juga dibahas di surat Hud. Sehingga tadi ada penjelasan sayhah itu di surat Hud ini. Ada suara pekikan yang keras dari langit. Ya meskipun ada yang menafsiri ya. Jadi pada waktu gempa itu juga bersuara. Wa fi hadza dilalatun wadihah. Di sini menjadi petunjuk yang jelas ala annal akibah lil muttaqin, bahwa akibat yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Akibat itu akibat ya, sama dengan bahasa Indonesia. Tetapi akibat yang baik. Wariba hal hakiki lima yakulul halal, dan keuntungan yang sebenarnya adalah orang yang makan halal. Wa yatarafa'u anil haram, dan menjauhi yang haram. Jadi bukan hanya dakwahnya Nabi Syuaib itu kan bukan hanya beriman kepada Allah, tetapi pesannya adalah wa auful kaila wal mizan, penuhi kaila takaran dan mizan adalah timbangan. Wala tabkhasun nasya'ahum, jangan kamu mengurangi hak orang lain. Itu berarti juga menunjukkan bahwa di samping beriman dalam mencari harta harus hati-hati. Benar-benar yang masuk ke menjadi milik kita itu benar-benar halal. Wa annadimar wal halak wal iflas lil kafirin. Sesungguhnya kehancuran, malapetaka dan kebangkrutan adalah bagi orang-orang kafir. Alladzina yataghammasuna fil haram, yaitu orang yang terjerumus dalam yang haram. Wa yakuluna amwalan nasa bil batil, dan makan harta orang lain dengan cara batil. Fatawalla anhum, maka Syuaib meninggalkan mereka, atau bisa difahami meninggalkan itu sebelum terjadi siksa juga bisa. Logikanya ya, logikanya diperintahkan untuk meninggalkan mereka. Wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum. Hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepadamu.
Fa kaifa asa ala qaumin kafirin, dan bagaimana aku akan sedih hati terhadap orang-orang kafir. Intinya di sini bahwa Nabi Syuaib tidak pernah punya rasa sedih ketika orang kafir itu disiksa. Sudah didakwai tapi menolak, bahkan Nabi Syuaib sendiri diusir. Itu tidak ada perasaan belas kasihan. Nabi Syuaib itu juga menjadi guru dari Nabi Musa. Ya. Jadi Nabi Syuaib itu mertuanya Nabi Musa. Makanya pantas ketika pulang dari Madian untuk menuju Mesir, di tengah jalan Nabi Musa itu akhirnya diikrarkan, diwisuda oleh Allah menjadi nabi. Ya, diwisuda itu di tengah perjalanan. Karena ilmunya sudah cukup, karena pernah mondok di Nabi Syuaib. Ya, tongkat sendiri itu yang memberi bekal adalah Nabi Syuaib. Jangan kamu lupa, ya, bawa tongkatmu. Ternyata tongkat itu adalah pemberian Nabi Syuaib mertuanya.